ya pokoknya kalau perempuan masih bisa lah ya bertahan tanpa laki-laki ya, tapi kalau laki-laki jarang yang bisa hidup tanpa perempuan, karena perempuan ini apa ya, selain dia perhiasan, dia juga peneguh agama, macam-macam ya. Nah, apa sih yang bisa melunturkan nilai perempuan sebagai perhiasan ya? Salah satunya ya saya sebutkan, tapi kan panas, tapi kan jengkelin, tapi kan ngeselin, tapi kan dia bikin tersinggung, tapi kan nah, yang seperti ini harus segera kita kendalikan. Kalau kita mau ngeluh, banyak banget yang perlu kita keluhkan. Di sini ruangannya kurang adem, di sini terlalu gelap, di sini mic-nya terlalu gitu kan. Nah, ini hati-hati. Yang perlu kita keluhkan, kita bicarakan baik-baik. Yang nggak perlu, mending kita diamkan. Jadi perempuan nggak boleh ngeluh. Jadi perempuan nggak boleh cici-cici. Jadi perempuan, nggak gitu juga sih ya. Perempuan tetap boleh mengeluh karena perempuan memang identik dengan cici-cuit ya. Mangga. Puji syukur kepada Allah yang telah memberiku pakaian seperti ini ya. Dia lupa baca doa itu, akhirnya ngeliat baju temennya ini lebih bagus, nah belinya di mana gitu kan. Kalau nggak bisa beli, akhirnya dia stres gitu. Bukan stres nih, kepikiran ya kapan bisa beli kayak gitu ya. Yang namanya ngumpul seperti ini manfaatnya banyak, tapi kalau kita tipe hananah, madorotnya juga banyak. Nanti kita bisa lihat, tasnya bagus, apanya bagus, apanya bagus. Nah, jangan sampai keinginan-keinginan kita nanti merongrong sakinah, mawaddah, warahmah antara kita dan suami. Ya sudah, alhamdulillah apa yang suami berikan, rezekinya halal, itu yang terbaik, itu yang lebih nikmat daripada nikmat yang diberikan kepada orang lain. Ya, jadi teman-teman yang dirahmati Allah, ciri kalau kita bukan tipe hanana, kita fokus pada kelebihan suami. Oke, sekarang aku ingin saya berikan waktu 1 detik dan langsung angkat tangan ya. Silakan sebutkan 10 kebaikan suami. Langsung angkat tangan, nggak usah mikir. Jangan mikir, kalau mikir kan apa ya? Kelebihan suami, tunggu. Butuh waktu berapa? 1 jam untuk memikirkan kebaikan suami? Nah, atau sebaliknya saya tanya, coba sebutkan keburukan suami, langsung angkat tangan. Bla 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 bla. Ini apa ya? Cara berpikir kita kebalik. Kita lebih cepat menyebutkan keburukan dan mikir lama untuk menyebutkan kebaikannya. Coba sekarang, ayo. Siapa yang mau menyebutkan, gak usah 10 kebaikan, 5 kebaikan suami, angkat tangan. Nanti bisa jadi inspirasi buat yang lain. Ayo. Ya Allah, lama banget mikirnya. Saya gak percaya. Ini ibu-ibu. Oke, enggak. Diberikan 5 kebaikan suami tanpa mikir. Berarti dia fokus kepada kebaikan suami ya. Apa enggak? Dikencengin ya suaranya. 5 kelebihan suami, perhatian, cuek. Cuek dalam hal yang positif gitu. Oke, kalau lagi ngambek dicuekin gitu ya. Bagus itu. Lagi apa lagi? 5, ayo. Nggak banyak ngomong. Nggak banyak ngomong. Seperlunya aja. Oke, seperlunya. Apalagi? Kadang romantis. Baiklah. Terus suka ngebantu pekerjaan rumah. 5 kebaikan suami. Ini seperti Khadijah loh, yang ketika ada waktunya untuk menyebutkan suami, otomatis langsung apa ya? Kalau perempuan bisa otomatis menyebutkan kebaikan suami
suami, berarti yang dipikirkan adalah kebaikan dan kebaikan. Tapi sebaliknya kalau perempuan yang otomatis mengikuti keburukan, berarti selama ini dia salfok, lebih fokus kepada keburukannya. Alhamdulillah, barakallah, makasih. Yang lain, ayo kita pengen tahu nih. Yang lain, ayo pikirkan kebaikan suami. Oke, enggak, yang pilih yang ini moderatornya. Yang mana? Yang angkat tangan. 5 kebaikan. Ke depan aja. Alhamdulillah suami saya itu jarang marah. Asik. Jangan marah. Uang belanjanya nggak pernah telat. Masya Allah, alhamdulillah. Ikut ngurus anak-anak. Oh iya. Bikin iri katanya. Ngurus itu mandiin, main sama anak. Udah dapat berapa? Kurang 1 ya. Nggak pernah komplain tentang saya. Nggak pernah komplain tentang masalah. Kalau ada makanan dia makan. Kalau nggak ada makanan, oke kita biasa. Oke, alhamdulillah. Ya, ada GoFood ya. Ya, alhamdulillah. Ya, teman-teman yang di rumah, kenapa sih saya meminta teman-teman menyebutkan kebaikan suami? Latihannya memang kita di situ. Ya, apa kebaikan suami? Please, kalau di kepala nggak ada, coba cari pulpen dan kertas, sebutkan. Kalau nggak perlu cari pulpen dan kertas, di HP, di memo apa kebaikan suami, ditulis. Jangan sampai kita melupakan semua kebaikan suami dan hanya fokus kepada kekurangannya. Pasti kekurangannya cuma setitik dari ribuan atau jutaan kebaikannya. Makanya perempuan-perempuan yang terkena sifat hanana, dia apa sih? Karena yaitu dia lebih menimbang, lebih fokus kepada kekurangan suami, akhirnya dia ngerasa nggak happy sama suami. Oke? Nah, apa ucapan Khadijah ketika memuji Rasulullah SAW, menyebutkan kebaikan sang suami? Abshir, fawallah la yukhzikallah abadan, innaka latasilu ar-rahim. Rasul waktu itu ngedrop banget. Rasul waktu itu ketakutan, butuh support, butuh dukungan ya. Dan dukungan yang terdekat yang langsung beliau dapatkan adalah istri. Apa ucapan istri waktu itu? Innaka latasilu ar-rahim. Wahai suami, engkau tipe yang suka menyambung silaturahim. Angkat tangan suami yang suka nyambung silaturahim. Alhamdulillah. Nah, itu harus disyukuri karena sama dengan sifat Rasulullah. Innaka latasilu ar-rahim. Suami, kalau engkau punya sifat menyambung silaturahim, Allah yang akan sambung rezekimu. Kenapa? Misalnya suami lagi bangkrut, lagi ditipu orang, suami lagi berantem sama orang, tenang, kamu tuh punya sifat mulia. Ya, apa sifat mulia? Kita harus segera sebutkan. Innaka tasilu ar-rahim. Engkau orangnya suka silaturahim. Apalagi kata Khadijah, watasdukul hadis. Suamiku, dari awal kita nikah sampai sekarang engkau orangnya jujur. Allah suka orang yang jujur. Allah akan bantu orang yang jujur. Allah akan support orang yang jujur. Kamu jujur, lanjutkan kejujuranmu. Biarkan kejujuranmu mungkin menyulitkan dunia, tapi insya Allah kesulitan gak bakal lama-lama ya. Ya kan? Nge-support suami, apa sih? Membangun jiwa suami lewat sifat-sifat dia yang memang dimiliki dia. Tasdiqu al-hadis, tahmilu al-kal. Suami, kau tuh tipe orang yang suka menanggung beban. Dulu waktu apa sih adik-adik kamu butuh biaya, kamu yang ngebiayain. Terus tetangga-tetangga yang butuh, kamu juga bantu. Ini ada orang butuh, kamu selalu bantu. Saat ini kamu butuh bantuan, Allah pasti akan segera memberikan
bantuan. Jadi istri harus tahu persis apa kebaikan suami. Dari situ kita support dia. Kamu tuh tipe orang peduli, Allah pasti peduli dengan kamu. Kamu tuh tipe orang yang penyayang, Allah pasti sayang sama kamu. Kamu tuh tipe macam-macam ya. Seperti ucapan Khadijah. Waktu kiri Abdoi, kalau kata Khadijah, kamu suka apa sih, menghormati tamu, kamu suka menolong orang yang zalim. Kalau saat ini kamu dizalimi, insya Allah Allah sebagai penolongnya. Jadi fungsi istri bukan hanya masakin, ngebersihin rumahnya, mandiin anak-anaknya, tapi fungsi terpenting adalah ketika suami down, ketika suami butuh support, baterai pertama, cas pertama yang harus ready dengan segala ilmu, iman, dan kesabaran adalah dari istri. Oke, jadi jangan kebalikan tadi ya, alhanana, lu nggak seru, lu nggak. Jadi suami kita direndahin terus, lu nggak seru, lu nggak romantis, lu garing, lu apa. Akhirnya suami yang kelebihannya sekian, jadi kelebihannya nggak dia lanjutin. Jadi dia akan fokus dengan keluhan-keluhan. Oh ya, kamu nggak romantis ya? Dia mungkin nggak belajar romantis, tapi justru tersinggung kadang-kadang. Terus aku udah gak romantis, ya udah cari yang romantis sana. Kan bahaya ya kalau kayak gitu. Oke, itu Hanana. Berikutnya Manana. Anana, Hanana, Manana. Manana apaan sih? Manana itu perempuan yang suka ungkit. Kamu ya dulu yang modalin aku, sekarang kamu kayak gini. Kamu ya dulu, ini rumah aku, ini mobil dulu yang ngasih mobil juga orang tua aku. Ini gitu kan. Ini yang mengurangi sakinah, mawaddah, warahmah. Apa yang sudah kita berikan ke suami, berdoalah, ya Allah jangan batalkan pahalanya. Dulu yang modalin aku, dulu yang ngasih ini itu aku, sekarang kok kamu udah sukses, kamunya macam-macam ya. Kalau mau membicarakan sesuatu, jangan pernah caranya dengan mengungkit-ungkit kebaikan kita, karena itu nggak bakal ada kebaikannya, justru bikin ilfil siapapun, bikin ilfil suami, bikin ilfil temen ya. Apalagi misalnya kita di organisasi gitu kan, organisasi dakwah gitu, kita ungkit-ungkit, kalau nggak aku yang rekrut kamu nggak bakal masuk sini ya. Terus maunya kamu intinya sifat apa tadi, manana, alman. Kita udah ngasih, jangan pernah kita berucap lagi. Pengalaman aku waktu di Mesir ya, S2 kelar beres, terus aku mau ngelanjutin S1 kelar, pengen ngelanjutin S2. Bertahun-tahun sebelumnya yang namanya Ashar itu S1 S2 free, bebas, tanpa bayar. Di tahun aku mau S2 ternyata harus bayar. Panik kan, gak ada duit. Dan dari S1 juga nggak bayar, ujung-ujung di S2 disuruh bayar. Akhirnya kita panik. Ada sekitar 5 mahasiswa dari Indonesia, dari Palestina, dan dari negara lain. Kita udah siap S2, tapi ternyata harus ada tagihan gitu. Akhirnya ada dosen kami dipanggil ke sini gitu. Udah kami, bukan kami, satu orang ya, dosen kami, ini saya yang akan tanggung biaya-biaya. Dikasih masing-masing sekian juta untuk segera dibayarkan. Karena deadline-nya hari itu juga harus segera beres. Kalau nggak beres, nama kami bakal dihapus dari S2. Oke, makasih, jazakumullah khairan. Senang banget ya. Ini kayak apa ya, pertolongan banget gitu. Makasih, jazakumullah. Pokoknya senang banget kita berlima dari lantai 1 kita naik ke lantai 4 ke admin gitu kan. Karena kata dosen kami, setelah bayar segera berikan bonnya ke aku biar aku lihat. Udah kami naik ke atas, dapat bon, langsung turun ke kantor lagi. Saya masuk ke kantor beliau. Direktur, tafadhol, kata dia. Kamu siapa? Astagfirullahaladzim. Belum 15 menit dia ngeluarin beberapa juta dan lupa, kamu siapa? Ini artinya apa? Biasanya ya orang kalau sudah ngasih
10 tahun pun inget ya, kamu dulu yang aku kasih 10 juta, kamu yang aku kasih 3 juta, kamu inget ya. Itu dosen aku ngeluarin sekian juta dan lupa, kamu siapa? Ya tadi dikasih duit sekian juta untuk bayar sekolah. Oh ya. Saking apanya, saking kalau yang sudah dilepas ya udah lepas, nggak usah diinget-inget lagi, nggak usah diungkit-ungkit lagi, nggak usah diomong-omongin lagi, karena kalau sampai diomongin lagi itu ngebatalin pahalanya. Nah, ini sangat rawan antara suami dan istri, apalagi sama teman-teman juga. Hindari sifat manana. Wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan pernah kalian batalkan, hapuskan, lunturkan pahala sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit. Itu dulu loh yang aku bantu itu itu. Aku loh yang mendirikan sekolah ini. Aku loh. Untuk diri kita harus hati-hati. Apakah ini wilayah alman, wilayah mengungkit-ungkit, atau wilayah ngasih motivasi orang. Yuk kita punya project nih teman-teman. Kita punya project, misalnya kita mau buka SD Tahfiz ini. Alhamdulillah untuk pembebasan tanahnya sudah. Nah kita butuh untuk bangunan, untuk operasional. Nah kalau gitu beda ya, bukan wilayah alman mengungkit-ungkit, tapi wilayah memberikan kesempatan teman-teman yang ingin project SD Tahfiz misalnya. Jadi hindari alman, mengungkit-ungkit atau hitung-hitungan. Dihitung-hitung terus, kadang-kadang perempuan suka gitu ya. Dulu waktu dia belum apa-apa aja aku yang gini-gini dulu. Ya sudahlah. Semua yang sudah kita kerjain, aku tuh udah berkorban, aku tuh udah macem-macem ya kalau ngomongin pengorbanan. Tapi sudahlah, biarkan Allah yang menyimpan pahalanya. Jangan pernah kita yang bikin pahalanya itu bocor dan hilang. Oke. Berikutnya udah keberapa nih? Manana. Sekarang hadaqah. Hadaqah ini tipe yang shopaholic, asik, yang seneng shopping. Aduh lucu banget, punya di mana gitu kan? Seneng banget. Lihat tas itu tas udah 1 lemari penuh. Lihat tas yang lain lucu banget, mau dong gitu kan? Lihat punya kerudung udah 3 lemari. Lihat kerudung yang lain, lucu banget. Jangan lucu banget, mau dong gitu kan? Niatnya sih ke mall, mau pengajian kan? Lihat bazar, lucu banget. Akhirnya diborong. Oke. Salahkah perempuan seperti itu? Normal, tapi harus kita kendalikan, kita kontrol. Oh ternyata kerudung di rumah udah ada 3 lemari. Boleh beli lagi? Boleh, mangga. Yang penting yang ada di lemari itu dikurangi. Kapan makainya kan? Kalau semuanya ada di lemari kita, mangga boleh dikurangi gitu kan. Jadi nggak boleh belanja terus. Kan duit aku banyak. Sedekah udah, zakat udah, proyek-proyek sosial udah. Jadi nggak boleh beli lagi. Kontrol ya, tetap kontrol, karena itu berkaitan dengan nafsu, bukan hanya berkaitan dengan duitnya ada atau tidak. Gimana nih nafsu kita kalau terus kita ikuti? Kadang-kadang ada tipe-tipe yang semuanya dibeli, udah nyampe rumah nyesel deh dibeli. Kenapa? Yang di rumah juga belum kepake gitu. Terus ada lagi, memang tipe dia shopaholic banget, senang banget beli. Akhirnya dia tanya, nih nanti di surga ada mall nggak? Ada. Oh ya, insya Allah nanti hasrat belanja aku akan aku habiskan, akan aku luapkan ketika di surga. Jadi sekarang ditahan deh. Kenapa? Tiba-tiba ridho Allah, berharap mencari ridho Allah. Katanya nanti ada mall, kata Umi teh, insya Allah ada. Bahkan mallnya lengkap dengan spa, dengan segala perawatan, mulai dari mau perawatan rambut sampai perawatan kuku, semuanya ada untuk para perempuan soleha. Jadi
gimana cara mengurangi nafsu belanja. Pertama biasanya nafsu belanja itu karena teman ya, benar gak sih? Kalau kita punya teman yang doyan jajan, wah pasti kita ngikut. Nah, carilah teman-teman yang suka sedekah. Pasti kita malu, ya kan? Kok lebih banyak belanjanya daripada sedekahnya. Nah, oke, shopaholic kita arahkan ke sedekah holic. Karena kan sudah keluarin duit. Kalau di rumah itu kayak stres gitu ya. Duit harus dikeluarin, tapi yang bermanfaat lewat sedekah dan proyek-proyek sosial gitu. Jadi tips pertama biar kita nggak terlalu shopaholic ya, cari teman yang seneng sedekah. Jadi nanti lama-lama kita akan kiblat belanja kita jadi kiblat sedekah. Yang pertama. Yang kedua, nah bener-bener mikir kalau mau beli, coba mikir ini kembang butuh nggak ya di rumah udah ada berapa kembang? Oh kembang berarti udah banyak ya. ya udah taruh, ikhlaskan, relakan dia dibeli oleh orang lain. Karena ada orang yang nggak ikhlas, nggak itu harus beli, itu bagus banget dan ini limited edition. Dan kalau aku sampai yang ngedapetin ini beda gitu kan. Kalian semua rumahnya nggak ada yang kayak gini. Ini cuma ada di rumah aku, beda. Nah, ini punten ya. Biasanya orang shopaholic ini temennya punya sifat, bukan temennya, maksudnya di dalam jiwanya juga ada sifat suka pamer. Ya kan, masa iya beli disimpan, masa iya beli diplastikin, pasti kan dibeli untuk dipamerin, oke? Nah itu nanti masalah pamer mah nanti kita bahas. Yang paling penting kontrol, biar kita tidak jadi haddaqah, perempuan yang semua yang dilihat dia pengen, sampai yang belanja dia, tapi yang bawa pegawainya. Dia udah nggak sanggup ngangkat orang lain. Makanya sunnah masuk ke pasar itu bawa sendiri, biar kerasa betapa beratnya membawa bawaan kita. Kalau sampai kita punya pegawai, kita ambil nggak kerasa, satu truk, gimana? Tolong. Nah kan, ini haddaqah, ini bikin suami mau pendapatan penghasilan berapapun juga kurang ya. Beli kembang aja udah berapa, beli apa ini taplak meja ganti berapa kali, apanya ya Allah. Jangan sampai suami yang niat punya istri adalah sumber sakinah, mawaddah, warahmah menjadi sumber siksaan ya, karena suami harus ngejar target terus, ngejar deadline karena penghasilannya kurang terus. Oke, itu untuk haddaqah. Nah, biasanya tipe haddaqah ini orang yang banyak pengennya. Pengen itu dosa nggak sih? Enggak. Pengen mah normal, wajar. Pengen gitu, kerudungnya bagus, sebabnya bagus, semuanya bagus, pengen. Mangga, sebenarnya pengen itu mesin untuk kita pakai. Bisa kita pakai untuk keburukan, sebaliknya bisa kita pakai untuk kebaikan. Pengen bisa kita pakai untuk menginginkan duniawi, atau kita arahkan tetap pengen, tapi pengen yang akhirat. Pengen sesoleh dia, pengen serajin dia, pengen sesabar dia, pengen pas. Jadi kita teralihkan keinginan kita. Orang pengen tidak pernah dilarang, cuman butuh pengalihan atau arahan saja. Pengen inginkan al-akhirah, walal akhiratu khairun laka minal ula. Ada teman posting rumahnya bagus, pengen langsung inginkan akhirat dengan mengucapkan walal akhiratu khairul laka minal ula.
Ada teman posting lagi jalan-jalan di mana? Di Phuket atau di Bali. Bagus, pengen. Tapi ucapan walal akhiratu khairul laka minal ula. Ada yang jalan ke Turki, ya kan? Tapi suami kayaknya belum ngizinin deh, karena banyak kerjaan macam-macam. Ucapkan walal akhiratu khairul laka minal ula. Insyaallah semua keinginan kita nanti bakal tercapai kalau kita lebih fokus kepada akhirat. Jangan sampai misalnya kita secara ekonomi udah nggak mampu, tapi keinginan duniawi kita terlalu gede, itu cuma nyiksa doang, ya kan? Dan dunia itu hanya jadikan sebagai apa ya? Ya sebagai pemandangan aja, nggak usah dimasukkan ke hati. Pengen. Nah itu tuh yang bikin kita tersiksa dan bisa menyiksa orang lain dengan segala keinginan kita. Jadi bener banget ya kata teman aku tadi, baiklah. Dan aku dia shopaholic banget sebelum hijrah ya. Tas 40 juta itu ada berapa? Tas 40 juta kan, belum sepatunya, belum bros punten ya bros. Ini berapa ini? Brosnya 7 juta. Masya Allah. Sayang banget ya, coba kalau kita arahkan ke project-project yang lebih bermanfaat, pasti harta umat Islam lebih bermanfaat daripada untuk ya gitu-gitu aja ya bros. Ma'ruf aja lah, berapa sih, jangan sampai